الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah dengan ikhlas. Ikhlas ini adalah salah satu syarat diterimanya amalan. Amalan yang kecil apabila dikerjakan dengan keikhlasan, maka di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi sangat besar bobotnya. Sebaliknya, amalan yang besar jika tidak dibangun di atas keikhlasan atau ternodai dengan kesyirikan, ternodai dengan maksud-maksud yang bukan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka di mata Allah ibadah itu tidaklah berarti. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amali ibni Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu kembali kepada anak Adam itu. Ya. Selanjutnya Nabi mengatakan, illa siyam, kecuali puasa. Ya. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku langsung yang akan membalasinya. Demikian firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Ya. Semua amalan Ibnu Adam itu untuk Ibnu Adam itu. Ya. Semua amalan manusia untuknya. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untuk Allah. Dan Allah yang akan menyiapkan balasan khusus untuk ibadah puasa itu. Para ulama mencoba untuk memahami apa maksud hadis ini. Kenapa puasa kemudian oleh Allah dikhususkan bahwa itu untuk Allah? Apakah berarti bahwa Allah butuh dengan puasa kita? Rasa-rasanya kita nggak mungkin memahami seperti itu. Nggak mungkin Allah butuh dengan puasa kita. Meskipun dalam hadis tersebut, dalam firman Allah itu, Allah mengatakan puasa itu untukku. Ada satu pendapat menarik yang patut untuk kita renungkan, ya, bahwa hubungan antara firman Allah yang berbunyi sesungguhnya puasa itu adalah untukku, sebab puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang tidak tampak, yang tidak terlihat oleh siapapun. Kalau kita sholat atau berzakat atau haji, orang bisa melihatnya. Fulan sedang sholat, fulan sedang berhaji, fulan sedang menunaikan ibadah haji. Apalagi saat ini orang-orang yang pergi berumrah atau berhaji sering berfoto-foto, ya. Semua tahu. Fulan menunaikan zakat, fulan berinfak, ya. Ya, ada yang lihat, ya. Tapi kalau puasa, tidak ada satupun yang bisa melihat apakah dia sedang puasa atau tidak. Ya. Boleh jadi ada orang sahur, belum tentu dia puasa. Ya. Boleh jadi ada orang terlihat lemah, belum tentu dia puasa. Ya. Boleh jadi ada orang yang terlihat segar dan tidak sahur tapi dia puasa. Ini adalah ibadah satu-satunya yang misterius, yang tidak satu pun ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita di bulan Ramadan ini dilatih oleh Allah untuk ketika berbuat kebajikan. Ya, tidak hanya puasa, bagaimana kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Sebab kunci bobot amalan itu terletak pada ini, pada keikhlasan. Ya. Al-Imam
Abdullah ibn Mubarak mengatakan bahwa rubba amalin shaghir tu'azzimuhun niyah. Boleh jadi ada amalan kecil yang itu menjadi besar karena niatnya, karena keikhlasannya semata-mata ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di bulan suci ini kita menahan diri dari hal-hal yang itu dapat kita lakukan. Ya, boleh jadi seseorang di dalam rumahnya, di tempat tertutup, dia bisa meneguk satu gelas air. Ya, tapi itu tidak dia lakukan. Demi apa? Demi mendapat ridha Allah. Dan dia yakin ada yang sedang melihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah inginkan dari kita. Bagaimana dalam setiap ibadah kita hanya semata-mata mengharapkan ridhonya. Dalam setiap ibadah kita merasa sedang dilihat, kita yakin sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berusaha untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW menceritakan sebuah kisah tentang seorang pelacur di zaman Bani Israel yang oleh Allah diampuni dosa pelacurannya. Ingat, bukan dosa zina, dosa yang lebih parah dari zina, yaitu melacur. Ya, artinya berzina berulang-ulang. Dosanya diampuni karena apa? Karena dia memberikan sedikit air kepada seekor anjing di tempat yang tidak ada orang yang melihat di situ. Dia ketika memberikan air itu kepada anjing bukan ingin mencari perhatian. Bagaimana mungkin dia mencari perhatian? Dia sendirian di sebuah tempat yang kosong dari manusia, di sebuah sumur tua. Tapi dia yakin bahwa ada Allah yang melihatnya, ada Allah yang menghargai amalannya, maka Allah ampuni dosa besarnya itu. Lihat bagaimana niat ketika menyertai suatu amalan. Lihat bagaimana keikhlasan ketika menyertai suatu amalan, ya, membuat amalan itu menjadi besar dan istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pada bulan Ramadan ini Allah ingin melatih kita dengan ibadah puasa. Ibadah yang tidak nampak di mata siapapun kecuali hanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita sempurnakan puasa kita. Kita sempurnakan ibadah puasa kita. Kita hindarkan dari hal-hal yang bersifat maksiat. Kita jauhkan puasa kita dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Semata-mata bukan mencari penglihatan orang, semata-mata bukan mencari penilaian orang, tapi kita ingin mendapatkan penilaian sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti, itulah esensi dari sebuah ibadah. Ibadah yang dikerjakan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, bukan ridho-ridho yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikhlaskan, memurnikan puasa kita, menyempurnakan puasa kita semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menerimanya sebagai sebuah ibadah yang mendatangkan pahala yang berlipat-lipat, yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Demikian, wallahu taala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.